Nah kemudian Ustaz, bagaimana Islam ini memandang soal kesetaraan gender dalam, apakah dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam pendidikan, ini seperti apa sebenarnya? Karena berbagai fenomena terjadi, dikait-kaitkan bahwa kesetaraan gender dalam Islam ini kurang. Ini seperti apa? Karena kan tadi ada batasan-batasan ya untuk perempuan. Kita lihat runut ke belakang, misalnya pada Yunani kuno yang sudah maju dari segi peradaban, Romawi tempo dulu dan lain sebagainya di Eropa ini, dia tetap menganggap perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, bahkan menganggap bahwa perempuan itu bukan makhluk atau ya memang hanya untuk pelampiasan nafsu biologi semata. Jadi tidak memang banyak manfaat bagi kehidupan kita. Nah, tadi sudah saya sebutkan bagaimana Islam memandang perempuan yang sungguh luar biasa. Artinya di kita itu ya memang sederajat. Misalnya dalam Ali Imran itu disebutkan anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin unsa. Jadi sama bahwa siapapun yang berbuat baik laki-laki dan perempuan itu tetap ya berpahala di sisi Allah. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum, kan? Itu yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa Islam ini tidak begitu peka atau terhadap perempuan atau tidak setara, itu berarti dia keliru dalam memahami teks-teks yang ada gitu ya. Atau mungkin dia masih terbawa ke zaman yang lampau tadi. Jadi kalau perempuan yang disalahkan, ada maaf di kita ini dia lahir dari rahim perempuan, tetapi ketika kesandung batu, ketika dia kesal, yang disebut-sebut salah satu anggota tubuh perempuan gitu. Yang seperti ini kan sama dengan pandangan di masa jahiliyah. Padahal perempuan ya itu kan luar biasa. Ada disebut kita surat An-Nisa yang tentang berbicara tentang wanita. Kemudian juga bagaimana perempuan pada masa Rasul, mereka itu meminta kepada Rasul untuk disediakan waktu. Rasul meluangkannya untuk mereka menuntut ilmu. Kemudian perempuan punya hak dalam politik, membaiat Rasul dan lain sebagainya. Itu sungguh-sungguh luar biasa gitu ya. Kemudian melalui hadis Rasulullah, yang paling sempurna iman kalian itu adalah ketika ia memberikan penghargaan atau juga memuliakan perempuan gitu ya. Kemudian dalam sebuah hadis, sebaik-baik kamu adalah orang yang memuliakan keluarganya. Saya orang yang paling memuliakan keluarga. Artinya apa? Rasul nggak mau kita itu sebagai laki-laki merasa superior dan bersikap semena-mena. Bahkan Rasul begitu marah ketika ada seorang suami itu dia bersikap kasar kepada istrinya. Kata Rasul, kamu pukuli dia di siang hari, ya malam kamu tidur bersamanya. Kalau bahasa kita, di mana logika kamu itu gitu ya. Sedangkan kita disebutkan tadi gitu ya, kedekatan kita bagaikan pakaian dengan perempuan, satu sama lain saling menguatkan. Kemudian bagaimana pengorbanannya dia kita, saja dia jauh ya, dengan harus menyeberangi lautan luas, kemudian gunung, kemudian ribuan kilo, dan rela terdekatnya hanya untuk hidup bersama kita dengan harapan kebahagiaan melebihi kebahagiaan yang ia temukan selama ini bersama orang terdekatnya itu kan pengorbanan. Oleh karena itu kita tidak boleh menyepelekan, tidak boleh menggurui, dan itu tadi kita hargai dia, dan kita tanya apa kesukaannya. Kemudian saling pengertian lah ya, saling pengertian, gitu. Saling pengertian, kemudian memperhatikan, kemudian jangan kita misalnya ya membelikan sesuatu misalnya kayak pakaian menurut kita bagus, tapi kita tanyakan dulu ya istri kita itu yang senangnya warna apa, atau yang gimana modelnya gitu ya. Jangan hanya kita kesenangan kita sendiri gitu ya. Kemudian kalaupun pulang, mungkin dia senangnya bakso atau pisang goreng, ya kita bawakan kalau kita punya uang lebih. Kemudian kalau ini sudah terwujud, maka ketika pun kita berada di luar, doa-doa dari istri dan anak itu yang dia, ya Allah selamatkanlah suamiku sehat, bisa kami ngumpul bersama. Begitu juga suami yang di luar, ya Allah berikanlah
kenyamanan, lindungilah istri dan anakku selama saya bertugas, kan begitu kalau sudah ini menyatu gitu ya. Tapi kalau tidak kan ada yang orang senang pasangannya berada di luar, itu yang sudah bermasalah. Ada yang pasangan kalau kayaknya kalau ke rumah itu nggak nyaman sekali gitu, kalau bisa di luar rumah. Ini bahaya, ini sinyal, ini lampu kuning ini bagi keluarga yang seperti ini. Bagaimana rumah itu yang kita rindukan? Oh, di sana ada istriku, ada anak-anakku yang sedang menunggu, mengharapkan kehadiranku. Pokoknya ada di sana quality time yang memang kita bersama gitu. Ini yang diharapkan. Nah, kemudian tadi ada tersinggung sedikit soal sia-sia politik perempuan ya, politik di masa Rasulullah. Dulu kalau di masa Rasulullah, masa sahabat, posisi perempuan dalam pemerintahan itu ada nggak, Ustaz? Ada sejarah-sejarahnya? Yang jelas, Umar mempercayakan ya seorang perempuan yang hebat, dia itu sebagai ya kepala pengawas pasar. Itu kan ya bentuk dari penghargaan kepada perempuan. Kemudian pembatasan poligami dari yang sebelumnya tidak ada batas sama sekali menjadi 4. Itu adalah salah satu bentuk ya penghargaan istilahnya, saya pikir ya. Karena yang dulu itu sebelum Islam tanpa batas dia, oleh Islam dibatasi hanya maksimum 4 ya. Kemudian ada yang ahli nahu, ada ahli bahasa dan lain sebagainya. Itu ya dipercayakan oleh khalifah-khalifah ini untuk ya duduk di posisi tertentu yang bisa memberikan ilmu, yang mentransfer pengetahuan agar yang lain menjadi cerdas. Kemudian kita lihat bagaimana Aisyah sendiri yang disebut ya bahwa separuh agama ini ya dari beliau, artinya informasi dan sumber itu kan cerdas-cerdas. Begitu lihat kita lihat lagi Asma ya, Asma binti Abu Bakar, kemudian Hafsah ya, Hafsah itu luar biasa. Artinya berarti di zaman kekinian juga, Ustaz, tidak ada batasan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, dalam pemerintahan, tidak ada batasan. Kalau dalam Islam itu perempuan baik di bidang politik atau pekerjaan, baik itu swasta, negeri dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah dia selama dia itu ya tidak terganggu ya, kemudian tetap pada koridor agama, kemudian tidak menimbulkan fitnah, dan pekerjaan itu tidak begitu berat bagi perempuan itu yang dia pikul gitu. Jadi nggak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja selama pekerjaan itu halal, nyaman, aman dan jauh dari fitnah, kemudian dapat juga melindungi perempuan ini. Kemudian sama, perempuan juga boleh menuntut ilmu ya sama seperti laki-laki, tidak boleh kita batasi. Itu dari ayat suci Al-Quran sendiri, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah meninggikan orang-orang berilmu itu beberapa derajat. Yang kan sama gitu. Kemudian tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya dalam sebuah hadis, menuntut ilmu adalah sebuah keharusan baik laki-laki maupun perempuan gitu. Kemudian Rasul itu kan sangat dekat dengan anaknya, yaitu Fatimah. Ini kan perempuan. Kemudian waktu itu ketika Rasul melihat ini ya, ketika waktu itu Rasul menggendong cucunya yang perempuan, dilihat oleh masyarakat sekitar. Kemudian dengan bangganya, saya banyak kok cucu perempuan, tetapi saya nggak pernah menggendong, nggak pernah saya ini. Tetapi Rasul mencium cucu yang perempuan ini dan menggendongnya. Rasul ingin menunjukkan bahwa ya tidak ada perbedaan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, yang pada masyarakat Arab pada masa itu posisi perempuan ya tidak begitu terhormat gitu. Tetapi Rasul menunjukkan gitu ya. Kemudian dalam sebuah hadis kan disebutkan juga, istausu bin nisa khairan, ya saling berwasiat terhadap ini kalian tuh mengenai perempuan tuh yang baik-baik. Karena perempuan diciptakan dari ya tulang yang bengkok katanya. Tetapi ya itu kan makna kiasan bahwa laki-laki itu secara perasaan, secara sifat karakter berbeda dengan perempuan. Perempuan misalnya memiliki hormon namanya estrogen. Itu dia lebih istilahnya memperhatikan kecantikan, penampilan dan lain sebagainya.
kita sebagai suami jangan mengatakan kamu sudah beria seperti ini nggak ada berubah-berubah muka kamu itu, untuk apa juga habis bedak ini mahal-mahal. Nggak bisa kita bilang begitu, karena dia punya hormon estrogen. Yaitu ya ingin menampilkan yang cantik, yang memang ya berhias gitu. Jadi jangan kita judge seperti itu, tetapi justru kita fasilitasi. Atau perempuan senangnya dengan kerapian, senang dengan bunga dan hal yang lain. Jangan kita potong kemudian kita langsung itu tidak baik dan lain. Habis umur kamu, habis ini. Selama itu kesenangannya dan tidak melampaui batas, ya nggak apa-apa. Justru kita memfasilitasinya gitu. Atau perempuan ini punya hormon namanya progesteron, artinya lebih penyayang ya, karena memang kodratnya. Kodrat dia memang untuk ya menyayangi, memperhatikan anak. Pokoknya kalau anak sedikit bilang lapar, pokoknya dia langsung insting keibuannya itu. Kita sebagai seorang ayah, tahan aja dulu sedikit, misalnya. Tetapi kita sebagai laki-laki, ya itu tadi harus selalu memahami ya keluarga kita, ya jangan waktu bersama kawan, teman, bahwa kita anggap dewa dia, apapun yang dia katakan, apapun yang kita ikuti, sehingga lupa bahwa kita istri yang menunggu bersama anak-anak, itu yang kita inginkan gitu. Mencari kesenangan sendiri, tetapi ya kita berkomunikasi ya. Kemudian ada bahasa tubuh yang bagus. Kemudian kalaupun jangan meninggi suara. Apa? Ada istri kita mau alamat, minta alamat kantor kita, jangan minta apa? Kok itu aja nggak ngapal alamat? Atau ada istri kita nelpon, kita pura-pura sibuk, padahal sibuk kita main game gitu. Padahal istri kita menanyakan ya sesuatu yang untuk kebutuhan kita. Misalnya dia lagi mau ya mencuci pakaian, tiba-tiba habis rinso, dia hanya mau titip pesan bahwa kalau nanti pulang jangan lupa rinso gitu. Tapi kita malas mengangkat. Apa ini? apa jangan. Jadi kalau memang istri itu yang menelpon atau suami yang menelpon, itu berarti penting. Itu yang perlu kita inikan. Kalau belum sempat kita jawab, ya bisa kita telepon berikutnya ketika memang kondisinya sudah sedikit lapang. Paling tidak kita memberitahu mengenai kegiatan itu, bahwa memang lagi tidak bisa diganggu, tetapi dengan perhatian pun, dan memang ya menganggap gitu ya. Jangan merasa kita ini kan hasil jerih payahku semua ini. Rumah, mobil, ini dia apa? Nggak ada, cuma tamat ini pendidikan dan lain sebagainya. Nggak ada juga harta dari orang tuanya. Jangan pernah berpikir seperti itu sebagai suami. Tetapi berpikir bahwa apa yang saya dapat, apa yang saya raih, apa yang saya gapai ini adalah bukan hanya karena saya sendiri semata, tetapi ada peran istri saya mungkin melalui doa-doa tulusnya, kemudian doa anak dan lain sebagainya. Jadi itulah yang diharapkan. Makanya ada pepatah yang sukses laki-laki yang sukses ada perempuan yang hebat katanya. Betul. Di balik kesuksesan seorang suami tentu terdapat di tangguh yang selalu mensupport dan mendoakan. Maka jangan pernah lupakan perannya itu. Mungkin dia tidak bekerja misalnya seperti kita di ranah publik, tetapi perannya di dalam rumah memberikan kenyamanan bagi suami dan anak, itulah yang luar biasa. Coba kalau kita tidak nyaman, mana bisa kita bekerja? Nggak bisa. Aduh, keluargaku ini pusing. Tapi karena kita di rumah tadi nyaman, ada istri kita penuh senyum, ketawa ketiwi, bercanda, masa kita pun punya energi positif ketika berangkat ke kantor itu. Jangan sampai misalnya kita menafikan perannya itu. Malahan ada orang lebih penting HP ketimbang istrinya gitu ya. Tapi kalau memang bekerja di HP enggak ada masalah, Ustaz ya. Iya. Enggak, maksudnya gini, Ustaz. Dia pergi, kemudian HP tinggal. Itu dia telepon istri ini atau apa, atau dia harus pulang untuk mengambil HP itu. Tetapi kalau istri yang ketinggalan di rumah suruh naik Gojek gitu, Grab gitu kan. Udah, nanti aja nyusul. Ini kan
Di mana kesetiaannya? Iya.